Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nimade Rismayanti, mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja tahun 2025 dengan NIM 2529061014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi dalam statistika terapan untuk pembelajaran IPA, yaitu uji analisis MANOVA dengan SPSS. Sebelum kita melakukan uji analisis MANOVA dengan memecahkan suatu hasil belajar, maka kita akan terlebih dahulu melihat apa yang dimaksud dengan MANOVA. MANOVA yang merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance adalah teknik statistik multivariat yang dikembangkan oleh S.S. Wilks pada tahun 1932 sebagai perluasan dari ANOVA atau Analysis of Variance. MANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok terhadap dua atau lebih variabel dependen secara bersamaan. Berbeda dengan ANOVA yang hanya menganalisis satu variabel dependen, MANOVA mempertimbangkan hubungan antara variabel dependen sehingga memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif dan realistis. Menurut Santoso tahun 2010, MANOVA digunakan ketika peneliti ingin mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap eh, sekumpulan variabel dependen yang berkorelasi. Sebelum melakukan uji analisis dengan MANOVA, ada beberapa asumsi-asumsi dasar dalam uji MANOVA yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, independensi atau kemandirian data. Setiap data atau responden atau kelompok harus berdiri sendiri dan tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya, normalitas data. Data dari setiap variabel dependen harus berdistribusi normal. Kemudian terkait dengan homogenitas varians atau uji Levens test, variasi dari tiap kelompok harus sama atau homogen. Kemudian, homogenitas matriks covariance, matriks covariance harus antar kelompok harus sama. Lalu persyaratan atau asumsi berikutnya yang harus dipenuhi ialah hubungan antar variabel dependen. Variabel dependen harus saling berkorelasi cukup tinggi tetapi tidak terlalu tinggi. Kemudian tidak terjadi hetero heteroskedastisitas atau sebaran data antar kelompok harus seragam atau homogen. Nah, dalam hal ini, adapun kasus yang akan dianalisis yaitu yang merupakan contoh soal MANOVA itu dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa pada beberapa mata pelajaran utama. Seorang guru melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh jenis strategi belajar atau jenis cara belajar terhadap hasil belajar siswa pada tiga bidang studi yaitu statistika, matematika, dan IPA. Guru tersebut ingin mengetahui apakah cara belajar yang berbeda memberikan hasil yang berbeda secara signifikan terhadap rata-rata skor belajar siswa. Oleh karena itu, ia mengelompokkan siswa ke dalam tiga jenis strategi belajar, yaitu belajar mandiri, belajar berkelompok, dan les privat. Setiap kelompok terdiri dari beberapa siswa dengan karakteristik kemampuan yang relatif seimbang. Setelah mengikuti proses belajar selama 4 minggu, seluruh siswa diberikan tes hasil belajar pada tiga mata pelajaran, statistika, matematika, dan IPA untuk mengukur tingkat pemahaman mereka. Adapun variabel penelitian berdasarkan kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis strategi belajar terhadap hasil belajar siswa pada tiga mata pelajaran utama, yaitu statistika, matematika, dan IPA. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel utama, yaitu variabel independen atau variabel bebas, dan variabel dependen atau terikat. Adapun variabel independen atau variabel bebas dalam kasus ini adalah jenis jenis strategi belajar atau cara belajar
yang bertipe kategori atau skala data nominal atau kualitatif terdiri dari tiga kategori itu belajar mandiri, belajar berkelompok, dan les privat. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat itu skor tes merupakan variabel terikat berupa data numerik atau kuantitatif atau skala data interval atau rasio. Terdiri dari tiga skor hasil yaitu statistika, matematika, dan IPA. Sebelum lanjut melakukan uji analisis dengan SPSS, kita lihat terlebih dahulu hipotesis penelitiannya, di mana hipotesis penelitian H0 atau hipotesis 0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata skor hasil belajar statistika, matematika, IPA antar jenis belajar yang berbeda. H1 atau hipotesis alternatif itu terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata skor hasil belajar statistika, matematika, IPA antar jenis belajar yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya kita akan lakukan uji analisis dengan menggunakan SPSS. Mari kita lihat bagaimana langkah-langkah untuk melakukan uji analisis dengan menggunakan SPSS. Baik, sebelum kita melakukan uji analisis MANOVA dengan menggunakan SPSS, kita lihat terlebih dahulu data skor tes hasil belajar yang akan kita analisis. Nah, jadi seperti penyampaian tadi, untuk data skor tes hasil belajar ini menggunakan responden itu sebanyak 24 orang responden dengan kode sampel dari A sampai dengan X. Nah, jadi setiap responden memiliki jenis belajar tertentu. Jadi ada tiga jenis tipe atau cara belajar, yaitu belajar mandiri, belajar berkelompok, dan les privat. Kemudian, masing-masing responden setelah melakukan proses pembelajaran selama 4 minggu akan diberikan skor tes. Jadi itu akan diberikan tes hasil belajar yang menyangkut tiga mata pelajaran, yaitu statistika, matematika, dan IPA dengan hasil seperti tampak pada layar. Nah, jadi untuk data skor tes hasil belajar ini kita akan analisis dengan menggunakan SPSS for Windows. Baik, adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk melakukan uji SPSS MANOVA itu seperti biasa kita buka dulu lembar baru pada SPSS dengan membuka file, kemudian new data. Nah, sehingga kita akan dapatkan tampilan seperti ini. Setelah mendapatkan lembar baru, kita akan melihat di sini ada bagian data view dan ada variable view. Nah, jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah mengisi variabel view terlebih dahulu. Untuk variabel view, untuk di kolom name, itu kolom pertama, baris pertama, itu kita tuliskan jenis belajar. Jenis cara belajar atau kita singkat jadi jenis belajar. Oke, sehingga akan diperoleh jenis belajar
Kemudian kita akan lengkapi untuk tipenya, itu benar tipe numerik, baiknya 8, kemudian desimalnya kita tuliskan 0, karena ini merupakan data kategori, jadi tidak perlu ada angka desimalnya. Kemudian labelnya itu kita isi dengan jenis belajar juga. Nah, jenis belajar. Kemudian untuk values, nah itu kita lihat untuk values-nya. Kita akan isi di sini karena di sini untuk jenis belajar itu ada 3 jenis. Kita akan gunakan kode untuk menandai jenis belajar tersebut. Di mana angka 1 itu menunjukkan labelnya adalah belajar mandiri. Kemudian kita klik add. Lalu yang kedua itu adalah belajar berkelompok, labelnya belajar berkelompok, add. Kemudian yang tiga itu labelnya adalah belajar dengan les privat. Add. Kemudian kita klik OK. Ya, kita sudah mendapatkan values-nya, missing-nya dibiarkan, kolom dibiarkan, lainnya dibiarkan, measures-nya ini measures-nya adalah tetap nominal. Ya, hasilnya kita sudah mendapatkan untuk baris yang pertama. Kemudian kita masukkan untuk baris yang kedua, yaitu kita buat statistika. Kemudian yang baris ketiga itu adalah matematika. Kemudian baris yang keempat itu adalah IPA. Nah, untuk tipenya itu sudah sama-sama merupakan kategori tipe numerik, baiknya 8, desimalnya kita semua buat 0. Kemudian labelnya di sini, untuk label ini kita isi skor statistika. Skor statistika, kemudian di bawahnya adalah skor matematika, dan yang ini adalah skor IPA. Untuk value kita biarkan no one, missing juga no one. Kemudian untuk measuresnya itu menggunakan skala. Jadi kedua semua skor hasil belajar itu measuresnya adalah skala. Oke, ini sudah dapatkan untuk variable view-nya. Selanjutnya kita lengkapi untuk data view. Nah, pada data view itu kita akan lengkapi jenis belajar, nilai statistika, matematika, dan IPA. Nah, untuk jenis belajar itu ada 3, seperti tadi yang dijelaskan pada variable view. Itu 1, menunjukkan cara belajar mandiri, 2, belajar berkelompok, 3, les privat. Sesuai data yang diberikan tadi, kita akan buat untuk data view-nya, untuk jenis belajar. Di sini untuk responden 1, 2, 3, itu A, B, C, itu adalah 1, 2, 3, begitu berulang seterusnya. Seperti yang kita cermati lagi, nanti kita bisa simak juga kenapa di sini saya bisa menuliskan untuk jenis belajarnya dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, itu adalah kode dari jenis belajarnya. Kemudian untuk nilai statistika itu kita peroleh dari data yang tadi sudah disampaikan untuk statistika, matematika, dan IPA. Kita cari terlebih dahulu datanya. Oke.
Oke, baik, kita kembali lagi. Kita paste di sini. Nah, sehingga kita sudah dapatkan untuk eh, data view. Nah, untuk data view ini, selanjutnya setelah memasukkan data ke SPSS dan melengkapi data view dan variabel view, ya, mari kita lakukan analisis MANOVA. Nah, jadi adapun langkah-langkah dalam analisis MANOVA ini yaitu klik Analyze, kemudian klik General Linear Model, klik Multivariate. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita pindahkan variabel dependent, ya, variabel dependen atau variabel terikatnya itu skor tes statistika, skor matematika, dan skor IPA ke kotak dependen variabel dengan klik, kemudian klik tanda panah menuju dependen variabel satu persatu, statistika, matematika, dan skor IPA. Nah, kemudian untuk jenis variabel independen, jenis belajar itu kita masukkan ke kotak fix faktor. Kita klik bagian jenis belajar, kemudian klik tanda panahnya sehingga dia akan tampak seperti ini. Nah, kemudian eh, kita klik di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama kita klik tombol model. Ya, kita klik tombol model, kemudian kita pilih full faktorial, ini sudah full faktorial atau custom dan masukkan eh, build build custom ya. Kita klik build custom, kemudian kita masukkan jenis belajar, pilih popular atau custom dan masukkan variabel jenis belajar ke dalam model. Kita lihat terlebih dahulu atau bold terms. Nah, kita pilih yang bold terms ya. Kemudian kita klik di sini, itu adalah main effect. Kemudian jenis belajar itu kita masukkan ke kolom model. Ya, dengan di sini sum of square-nya adalah tipe 3. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu klik post hoc. Ya, untuk selanjutnya kita klik post hoc. Yang pertama jenis belajar itu kita pindahkan ke post hoc test for. Kemudian equal variance assumption-nya itu kita klik bagiannya ada centang pada bagian Bonferroni. Kemudian centang bagian games Howells untuk equal variance not assumption. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita klik tombol option. Nah, kita pastikan signifikansi levelnya adalah 0,05 dengan confidence interval 95%. Nah, di sini kita akan klik variabel jenis belajar, kotak display format, centang hal yang dicentang di sini ada deskriptif statistik. Kemudian yang perlu kita isi di sini adalah observe power dan homogeneity test. Nah, lalu kita klik continue. Oke. Selanjutnya kita lihat beberapa di sini. Shape-nya sudah, EM-nya. Oke, ini EM-nya jenis belajar itu kita pindahkan ke display min for. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah dapatkan, ya, kita sudah dapatkan jenis hasilnya. Saya akan perlihatkan untuk hasil dari tesnya. Ini adalah hasil
uji SPSS dengan menggunakan MANOVA. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat di sini. Di sini ada general linear modelnya, between subject factor, jenis belajarnya ada 3, belajar mandiri, belajar berkelompok, dan les privat, dengan masing-masing jumlah peserta ada 8. Kemudian di sini kita akan interpretasikan deskriptif statistik, kemudian multivariate testnya, Levin test of equality of error variance, kemudian test between subject effect, jenis belajar, multiple comparison, dan data-data itu kita akan lebih lanjut eh, interpretasikan. Jadi bagaimana nanti untuk menjawab hipotesis yang sebelumnya sudah kita susun. Oke, selanjutnya kita kembali lagi di sini untuk menjelaskan interpretasi hasil dari SPSS yang sudah kita dapatkan tadi. Kita akan melihat beberapa hal yang diinterpretasikan berdasarkan uji hasil SPSS yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita pertama lihat untuk interpretasi hasil uji deskriptif atau dalam hasilnya itu adalah deskriptif statistik. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan data ini untuk mendeskripsikan responden dengan 3 jenis cara belajar, yaitu belajar mandiri, belajar berkelompok, dan les privat pada masing-masing mata pelajaran. Nah, adapun cara interpretasinya itu yang pertama untuk yang statistika, jadi responden dengan jenis belajar mandiri, rata-rata nilai statistikanya sebesar 57, itu sebanyak 8 orang. Responden dengan jenis belajar berkelompok rata-rata 67,75 sejumlah 8 orang, dan responden dengan jenis belajar les privat rata-rata nilai statistikanya sebesar 74,50 juga sebanyak 8 orang. Kemudian responden dengan jenis belajar mandiri rata-rata nilai matematikanya itu sebesar 57,38 sebanyak 8 orang. Responden dengan jenis belajar berkelompok sebesar 61,75 sejumlah 8 orang, dan responden dengan jenis belajar les privat memiliki rata-rata matematika sebesar 70. Kemudian untuk responden dengan jenis belajar mandiri rata-rata nilai IPA sebesar 60,13 sebanyak 8 orang. Responden dengan jenis belajar berkelompok rata-rata IPA sebesar 65,25 sejumlah 8 orang, dan responden dengan jenis belajar les privat memiliki rata-rata IPA sebesar 71,38 sejumlah 8 orang juga. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil multivariate test. Nah, di sini pada multivariate test diperoleh beberapa nilai yang perlu kita perhatikan di sini eh, adalah jenis belajar. Untuk intercept itu tidak digunakan. Nah, pada MANOVA interpretasi utama didasarkan pada nilai signifikansi atau p-value dari keempat uji statistik multivariat. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok pada kombinasi variabel independen. Dari hasil di atas, 3 uji yaitu Pilastres, Wilk, Hotelling itu memiliki signifikansi lebih dari 0,05. Artinya terdapat jadi signifikansinya lebih dari 0,05, artinya tidak signifikan. Sedangkan Roy's largest root itu menunjukkan signifikansi 0,018, lebih kecil juga daripada 0,05. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan, namun karena Roy's largest root cenderung lebih sensitif terhadap pelanggaran asumsi dan sering digunakan hanya ketika efek dominan satu variabel sangat kuat, maka hasil utamanya tetap mengacu pada Wilks lambda. Berdasarkan Wilks lambda, signifikansinya 0,092, Wilks lambda itu 0,092, lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara simultan antara jenis strategi belajar terhadap skor hasil belajar siswa itu sendiri. Kemudian kita lihat interpretasi
untuk hasil uji Levene test. Interpretasi nilai signifikansi kriteria pengambilan keputusan jika signifikansi lebih dari 0,05, maka varians antar kelompok adalah sama atau homogen. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka varians antar kelompok berbeda atau tidak homogen. Dari data hasil tabel untuk statistika, signifikansinya adalah 0,439 kita. Jadi kita gunakan untuk based on mean. Jadi signifikansinya itu adalah 0,439 lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variansnya homogen. Kemudian untuk matematika, signifikansinya 0,812 itu lebih besar dari 0,05 atau varians homogen. Kemudian untuk IPA signifikansinya adalah 0,583 dengan varians homogen. Nah, berdasarkan hasil uji Levene test, ketiga variabel dependen, baik statistika, matematika, dan IPA, memiliki nilai signifikansi 0,05 atau lebih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas varians terpenuhi sehingga uji post hoc yang dilakukan itu nanti menggunakan uji atau ketentuan dari Benferoni. Nah, selanjutnya interpretasi output uji MANOVA dengan menggunakan test of between subject effect. Nah, ini jika nilai signifikansi itu pengambilan kriteria pengambilan keputusannya adalah ketika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara jenis strategi belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran tersebut. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara jenis strategi belajar terhadap hasil belajar. Nah, dari tabel di atas, seluruh nilai signifikansi untuk ketiga variabel dependen adalah lebih dari 0,05. Kita lihat di sini. Nah, di sini corrected modelnya itu memiliki apa namanya, di sini nilai signifikansi 0,208, 0,460, 0,555. Nah, itu menunjukkan signifikansinya lebih dari 0,05. Artinya tidak terjadi perbedaan hasil belajar yang signifikan antara ketiga jenis strategi belajar, baik belajar mandiri, berkelompok, dan privat pada ketiga mata pelajaran tersebut. Dengan kata lain, strategi belajar tidak memberikan pengaruh yang bermakna secara statistika terhadap hasil belajar statistik, matematika, dan IPA. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan interpretasi uji post hoc dengan menggunakan data multiple comparison. Karena uji nilai homogenisasi menunjukkan signifikansi 0,05 pada semua variabel, maka masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji Benferoni untuk uji hoc. Interpretasi dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada uji Bonferroni. Jika signifikansi kurang dari 0,05, terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Jika signifikansi lebih dari 0,05, tidak terdapat perbedaan signifikansi antar kelompok. Semua perbandingan belajar mandiri versus kelompok, mandiri versus les privat, berkelompok versus les privat menunjukkan signifikansi 1, semuanya lebih dari 0,5. Jadi interpretasinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar statistika antara ketiga jenis belajar, artinya baik belajar mandiri, kelompok maupun les privat memberikan pengaruh yang relatif sama terhadap hasil statistika. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan uji MANOVA. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Sampai jumpa.